Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, malam telah berlangsung lanjutan dari Liga Super Malaysia yang sudah memasuki minggu ke-8 ya kalau nggak salah. Dan kali ini ada pertandingan antara JDT berhadapan dengan DPMM FC. Seperti apa pertandingannya kita langsung simak sama-sama aja guys. The best moment start with family first. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim Stadium Sultan Ibrahim DPMM. Ramadan Sananda ya DPMM ya. Ke-45 dalam saingan Liga Super Malaysia. Ini mungkin untuk pertama kalinya Ramadan Sananta akan berhadapan dengan tim terkuat di Malaysia, JDT. Ini sebuah pengalaman yang sangat berharga menurut aku. Untuk Matthew Davis. Oh, JDT sendiri menurunkan semua line up atau semua pemain terbaik dia guys. Bergson dan Romel Morales didatangkan bersamaan atau dimainkan secara bersamaan. Ini agak unik banget. Di depan tetap ada dua striker kayaknya ya. Arif Aiman akan coba masuk dalam mendekat Arif Aiman, 1-2 orang. Ada Bergson. Bebas Bergson itu guys. Ya, inilah pemain terbaik ketiga Asia yang hampir tidak bisa di. Ramadan Sananta nyaris mengalami kecederaan di situ. Sama usaha untuk mendapatkan bola dan peluang dimiliki. Ada kesempatan dibuang begitu saja oleh para pemain. Pada mulai pemain dari DPMM. Pengadil meneruskan permainan dalam ketika padahal nggak ada tekanan itu. Dan tiba-tiba peluang ini dimiliki oleh Jordan Murray. Seharusnya sudah ada jaringan yang dapat kita hasilkan di SS. Gila dia menerobos. Terus ada gol. Ada dua pemain di situ. Seperti biasa. Bergson yang dulu kita saksikan sekarang muncul lagi guys dengan selebrasi dia yang menari samba ya. Dan satu cross yang cukup ya Arif ya, ini dua kali percobaan dia sudah membahayakan dan yang percobaan kedua ini berhasil menggetarkan jala atau jaring gawang dari DPMM FC. Memang udah levelnya udah bukan Malaysia sih, orang Arif Aimannya dikawalnya harusnya dengan apa oleh orang asing gitu, orang kulit putih gitu. Satu percobaan yang baik. Saya rasa untuk Asia Tenggara mengawal dia agak kesulitan sih. Untuk memberikan sepakan penjuru yang pertama. Sana dan yang dilakukan oleh Hakimi Yazid. Oke, bagus. Ada ya percobaan dari DPMM. Paling tidak. Terkena palang dari Mendes. Penalti. Penalti untuk JDT. Ada kekasaran yang kayaknya DPMM pemainnya pada muda semua guys ya. Aketse saya rasa. Ataupun ke atas Oscar Arribas sebenarnya. Tapi kita lihat kena bola dulu nggak? Syafiq Safiuddin. Enggak kena bola dulu. Mengait kaki Oscar Arribas. Kad merah. Kad merah di sini. Kartu merah. Kartu kuning kedua. Syafiq Safiuddin. Kartu kuning kedua guys. Pasti tidak akan melepaskan peluang untuk dia. Menyasarkan sebelah Brace. kiri. Saya nggak tahu nih, mungkin dia akan menciptakan hat-trick guys. Aimi berjaya untuk merebahkan badan, cuba untuk menyelamatkan kedudukan, tetapi 2-0 untuk JDT ketika ini. Ini DPMM di assist dari Arif Aiman. Transfer window ini harus kali ini pula adalah penalti. Benar-benar ini sih pemain-pemainnya ini. Kasaran yang dilakukan oleh Syafiq Safiuddin. Bukan itu saja. Saya rasa pemain yang ada ini tidak cukup untuk bisa bersaing di Liga Super Malaysia. Mungkin di Liga Singapura bisa lah ya di PMM ini. Bergson lagi sendirian. 3 lawan 1. Buset, Bergson. Bener loh, gak lama-lama langsung hat-trick. Ini tiga-tiganya dia yang golin. Siapa itu tadi yang ngumpan? Gila.
untuk dia memuji Afiq Fazail Afiq yang dong. melakukan assist. No Hector Hevel, no problem. Ada Afiq Dan Fazail, juga memang JDT. dulu memang dengan Bergson pun Rasanya tak udah sampai padu lebih itu daripada orang. 2 minit. Tetapi what a true Udah pass klik lah istilahnya. yang dilakukan oleh Afiq Fazail. 3 pun dia lawan. Oh, ini combo ya kalau jadi dinaturalisasi ya Bergson. Ada Afiq Fazail yang memberi dia dari Untuk sektor tengah. mengatasi Romel Chico sekarang. Moraes. Dan kali ini dari Romel bola diperkuat. Masuk. Tapi berjaya diselamatkan Masuk itu. oleh Haimi. Masuk itu aku lihat. Walaupun ada dakwaan Kedorong daripada sedikit itu. jeretan para penyokong, para penonton itu Nih. yang mengatakan bahawa Kedorong sama bola kipernya. sudah melintasi garisan. Ya, cepat-cepat Oh, untuk enggak. selamatkan bola. Enggak. Oke. Sebiji bola mesti melepasi garisan gol itu untuk diiktiraf sebagai Ya, jaringan. enggak. Untuk melakukan Ya, tangkapan kita lanjut, dan guys. terus Ya kalau mencari jadi itu tadi kedudukan dinaturalisasi, Oscar di sebelah kanan ada Bergson, ada Masuk Arif ke Aiman tengah, yang peluang oke, di sini. yang memberi Romel servis. Morales. Oke, Romel. ataupun Oscar Memberi Ribas. servis kepada Oscar Ribas. Bergson ya. Sebab Hari ini Romel ada Aribas. di situ. Aribas sendirian ya. Sebelah kiri lah. Assist daripada penjaga Kanan gol Arif, sebelah kiri Aribas. yang dapat melihat kedudukan rakan yang berpeluang. Oh, langsung dari Sihan itu. Dia tangkap, dia terus ke depan. Lewatin 2 pemain. 3 siapa pemain. yang bersedia. Dan Oscar Aribas melakukan gerakan solo Gila, men. untuk mendapatkan gol yang Seorang Aribas Vision yang baik ditunjukkan oleh Syihan. mampu melewati 3 pemain bertahan. Morales masih lagi berusaha keras dalam perlawanan ini untuk Hidalgo merembak. Hidalgo. Tidak rugi JDT mengambil kembali Hidalgo. Dan memang sebagus itu dan blend itu dia langsung menyatu dengan klub JDT. Gol yang kelima JDT. Semakin runsing, semakin gelisah James McAllister. 2 pemain yang tidak dikawal. Dan sudah pasti peluang ini tidak akan dilepaskan oleh sesiapa saja. Ya, si Romel belum masukin tapi dia cukup inilah berkontribusi ya. Karena dia memberikan assist. Yang rendah. Ada 2 pemain malahan di situ, Aribas sama musim ini. Hidalgo. Azmi pula kali yang kedua dalam persaingan liga. Wah. Hidalgo. Oh, enggak. Ih, kosong tengah. Wan. Itu umpan. Pas yang baik untuk sendiri. Rasanya adalah on goal dari Heberty. panggilan Yura. Tetapi tak apa. On goal kan? Sebab ada larian yang bijak yang dilakukan oleh Heberty Fernandes untuk menyambut hantaran Pangeran yang Yura. dilakukan oleh Hong Wan tadi. Terjolok ke dalam pintu golnya sendiri. Bermakna sudah Oh game iya, dia nomor 23. menjadi pemain yang Yura. menjadikan gol sendiri 2 kali dalam musim ini. Cantik bola ini. Betul. Arif Aiman membawa bola masuk ke tengah. Morales semula kepada Arif Aiman. Ada Awan deflection gol lagi. daripada Yura lagi. Yura lagi. Untuk mengelirukan Haimi. Aduh, ini hari sialnya Yura ini. So, kita lihat kepada kedudukan Arif Aiman yang bergandingan dengan Morales. Dan kemudiannya betul. Kata kiper, mau gua dikerjain lu lagi. Agak malam. Gantian lah, dia gantian si Yura jadi kiper lu jadi ini. Dan juga penampilan pertamanya di SSI ini. Pemain-pemain JDT semua sudah Aduh, menanti. udah Yura langsung rekrut sama JDT aja. Dia udah nyumbang 2 gol loh itu. Bola untuk Nazmi. Satu lagi gol. Cantik itu umpan. Kita lihat ball watching aja ketiga pemain dari di PMM itu. Hanya diem saja, dia membisu. Gol Mengharapkan ke-8. kiper yang ngambil bola. Diam 1000 bahasa. Diam, pergerakan mereka pun terpatung di situ. Untuk Tapi tambahan gila jaringan. umpan dari Hidalgo-nya misi emang yang dia menjauh dari lawan, menjauh dari pemain di PMM tapi mendekat ke pemain dari JDT. Hidalgo. Itu umpan yang memang mahal. Oke. Peluang untuk Jung Hyang. Melepaskan kepada Jairo. Jairo pun ikut dalam pesta.
Tidak terlalu keras tapi memantul. Bantuan jaringan yang dilakukan oleh Pak Jun Hyong yang menjalani bahawa dia tidak ada ruang untuk meremat tetapi melepaskan kepada Jairo. Kasihan Haimi guys. Sekejap apakah ada deflection walaupun dia cuba dihalang oleh Nurik Wan Osman sebentar tadi. Manuel Hidalgo membuat satu lambungan peluang. Wah, Hidalgo gila men, 2 assist 1 gol. Hidalgo lagi. Akhirnya Romel akhirnya guys. Dia main 90 menit kayaknya ya. Yang terus mendapat kepercayaan daripada Xisco Munoz. Ini Hidalgo gila umpannya. Dia kekal bermain. Gila memanjakan para striker banget umpan-umpan dia. Untuk JDT dalam perlawanan ini. Udah kan ini? Ya udah beres. Apapun kedengaran di situ. Whistle penamat dari Ahmad Zuhadi Zulkifli. Xisco Munoz menyaksikan anak-anak buahnya mencatat kemenangan terbesar mereka pada musim ini. Ya. Ya, itu dia guys, kemenangan terbesar yang didapatkan oleh JDT pada musim ini didapatkan ketika melawan DPMM FC, yaitu debutan ya dalam kompetisi Liga Super Malaysia ini. Sebetulnya memang DPMM ini terlalu ceroboh dengan menyamakan level Liga Malaysia dengan level Liga Singapura ya. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya mereka bermain di Liga Super Singapura di musim kemarin dan mereka akhirnya bermigrasi ke Liga Super Malaysia sekarang. Mungkin mereka tidak terlalu mempelajari dengan sangat dalam ya bagaimana persaingan di Liga Super Malaysia ini, terutama ketika berhadapan dengan JDT. Ya dengan level seperti ini itu tidak akan membantu sama sekali, bahkan lebih cenderung ke seperti sebuah pembantaian gitu, seperti sebuah siksaan, tortur untuk para pemain yang bermain di SSI. Tapi setidaknya mereka sekarang paham, mereka sekarang mengerti bahwa ini level yang berbeda, yang mereka harus daki, yang mereka harus tempuh. Dan harus mereka evaluasi gitu, terutama untuk para staf di PMM. Mereka memiliki dana, saya rasa juga dana yang besar. Mungkin mereka harus ya lebih sensitif lah ya terhadap hal ini gitu. Karena kalau kita lihat dengan hasil ini harusnya mereka terguncang juga gitu. Harusnya mereka tergerak juga untuk memperbaiki tim ini. Malu lah setidaknya, malu. Karena ini kan atas nama Brunei juga ya. Ini bagaikan langit dan bumi sih dengan hasil 10-0 ini. Dan untuk Ramadan Sananta cukup berduka cita juga akhirnya merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan di Indonesia. Pembantaian 10-0 itu tidak akan pernah terjadi mungkin kalau di Indonesia. Terjadi kemarin, mungkin di musim kemarin ada 8-0 aja sih itu pun di awal-awal season, awal-awal liga. Setelah kesananya hampir nggak ada pembantaian. Tapi ya apapun ini ya adalah memang level yang kita ketahui bersama gitu, bahwa JDT sudah another level, bukan level Liga Super Malaysia lagi gitu guys. Dan tahniah untuk JDT, hasil positif di beberapa pertandingan kemarin setelah menang di SCL Elite. Kali ini juga kemenangan yang cukup mengesankan 10-0. Diharapkan nanti ke depan ada kemenangan-kemenangan yang mungkin bisa didapatkan lagi oleh JDT guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini guys. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.